Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi E angkatan 2020. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi motivasi dari konsep menjadi penerapan yang diambil dari buku Perilaku Organisasi bab 8. Yang pertama, memotivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasi. Riset dalam desain pekerjaan menyatakan bahwa yang mana elemen di dalam suatu pekerjaan diorganisasi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Itulah model karakteristik pekerjaan. Lalu selanjutnya, model karakteristik pekerjaan. Ada 5 karakteristik dalam pekerjaan. Yang pertama, keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi adalah kondisi di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang bervariasi, sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat yang dimiliki pekerjaan tersebut. Itulah pengertian dari keahlian yang bervariasi. Lalu yang kedua, identitas tugas. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan untuk mengidentifikasi tugasnya. Itulah identifikasi tugas. Lalu yang ketiga, signifikan tugas. Signifikan tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Itulah signifikan tugas. Lalu yang keempat, kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan yang memberikan kebebasan terhadap pekerja yang mengharusnya para pekerja untuk bervariasi dalam pekerjaannya. Lalu yang kelima, umpan balik. Umpan balik adalah keadaan di mana aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerjanya. Itulah 5 karakteristik pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan yang mereka berlebihan, salah satu alternatif adalah dengan rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah suatu pergeseran pekerja secara berkala dari suatu tugas ke lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Kelebihan dari rotasi pekerjaan adalah mampu mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi terhadap organisasi. Itulah cara pekerjaan didesain ulang. Lalu selanjutnya, pengayaan pekerjaan. Pengayaan adalah hal yang memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerja. Ada cara manajemen memperkaya pekerjaan, yaitu menggabungkan tugas-tugas, membentuk unit kerja yang alamiah, membangun hubungan dengan klien, memperluas pekerjaan secara vertikal, dan membuka sarana umpan balik. Itulah 5 cara manajemen memperkaya pekerjaan para pekerjanya. Lalu selanjutnya, desain pekerjaan relasional. Salah satu cara untuk membuat pekerja menjadi lebih prososial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka.
Contohnya, yaitu dengan mengaitkan cerita dari para konsumen yang menemukan bahwa produk atau jasa dari perusahaan dapat berguna. Lebih baik lagi, dalam beberapa kasus para manajer dapat mengaitkan para pekerja secara langsung dengan para penerima manfaat. Itulah definisi desain pekerjaan relasional dan contohnya dari desain pekerjaan relasional. Lalu selanjutnya, alternatif pengaturan kerja. Ada 3 alternatif pengaturan kerja. Yang pertama, flex time. Flex time adalah jam kerja yang fleksibel yang menyebabkan para pekerja harus bekerja pada jumlah jam tertentu per minggu, tetapi bebas untuk melakukan variasi atas jam kerja mereka di dalam suatu batasan tertentu. Jadi flex time adalah di mana pekerja itu ditentukan jamnya per minggu itu berapa jam, misal 20 jam atau 10 jam, tapi pekerja itu bebas melakukan variasi atas jam kerja mereka itu. Jadi mereka bebas mau 10 jam itu dipadatin hari berapa, hari kapan, itu bebas gitu. Itulah flex time. Lalu pembagian kerja atau job sharing. Pembagian kerja adalah suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang mereka miliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Jadi pembagian kerja adalah pengaturan dalam jam kerja. Misalnya dia harus bekerja selama 40 jam pada hari ini, atau pada minggu ini, atau pada bulan ini. Jadi itu ditentukan dan diatur sebelumnya. Itulah pembagian kerja. Lalu yang ketiga, bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh adalah pekerjaan yang dilakukan di rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Jadi bekerja jarak jauh adalah kita bekerja di rumah untuk menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan koneksi kantor atau lainnya. Biasanya bekerja jarak jauh ini sedikitnya dalam seminggu itu 2 hari. Jadi paling sedikit 2 hari dan bahkan bisa. Jadi bekerja jarak jauh adalah pekerjaan yang dilakukan di rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Itulah 3 alternatif pengaturan kerja. Lalu selanjutnya, apa itu keterlibatan kerja? Keterlibatan kerja adalah suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan sebuah organisasi. Jadi keterlibatan kerja adalah sebuah proses yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen antara pekerja yang bertujuan untuk mensukseskan sebuah organisasi. Itulah keterlibatan kerja. Adapun contoh-contoh dari program keterlibatan kerja. Ada 2 contoh keterlibatan kerja. Yang pertama, manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan mereka langsung. Itulah manajemen partisipatif. Lalu yang kedua, partisipasi representatif. Partisipasi representatif adalah suatu sistem yang mana pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Itulah partisipasi representatif pekerja. Lalu selanjutnya, manfaat yang fleksibel untuk mengembangkan suatu paket manfaat. Konsisten dengan teori ekspektasi bahwa imbalan organisasi harus dikaitkan dengan masing-masing tujuan setiap pekerja.
Manfaat yang fleksibel mengindividualisasikan imbalan dan memungkinkan staf pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Tipe-tipe yang paling terkenal dari rencana manfaat adalah rencana modular, opsi tambahan pokok, dan akun pengeluaran fleksibel. Itulah pengembangan suatu paket manfaat. Lalu selanjutnya, imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik untuk program penghargaan pekerja. Imbalan intrinsik berupa program penghargaan kepada pekerja dan berupa ekstrinsik dalam bentuk sistem kompensasi. Sebuah keuntungan yang nyata dari program penghargaan adalah bahwa mereka biayanya tidak mahal karena pujian tidak berbayar. Itulah imbalan intrinsik. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.